Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia memiliki sahabat, teman dekat, teman berbagi pastinya menyenangkan ya. Kita bisa menghadapi semua hal yang menyenangkan maupun menyedihkan dengan sama-sama gitu ya. Seakan-akan beban yang kita rasakan bisa dibagi, kesenangan pun bisa dibagi. Nah, sebenarnya seberapa penting sih sahabat atau arti teman dekat ini untuk anak-anak? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita ada Anti Jovita hari ini. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, saya dalam keadaan baik. Dika apa kabarnya? Aku baik Anti. Anti, kita pasti seneng banget kalau punya sahabat gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang sahabat untuk anak-anak, sejauh mana sih mereka sudah memahami arti sahabat? Kalau misalnya bicara tentang teman sebaya, mereka mungkin masih mengklasifikasikannya terhadap usia yang sama nih dengan saya gitu. Setelah itu dia akan punya circle lagi, mengklasifikasikan lagi mana yang cocok hobinya dengan saya. Sampai akhirnya pada orang-orang atau teman-teman yang akhirnya benar-benar sehati dengan saya. Nah, untuk anak-anak sendiri sudah mulai mengerti konsep sahabat ini dari usia berapa sih Anti? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat sejak usia taman kanak-kanak, itu mereka sudah mengenal yang namanya teman dekat. Tetapi biasanya ini adalah teman yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka. Misalnya contohnya di antara teman-teman satu kelas, nah ada yang misalnya pulangnya bersama-sama, atau kemudian ada yang rumahnya deketan. Nah jadi hanya kalau untuk anak-anak TK ini hanya dari berdasarkan kita orang tua yang membiasakan diri anak ini dengan siapa, nah kemudian mereka sering bertemu gitu ya? Dan itu merasa teman dekat. Tapi begitu sudah mengalami peralihan menjadi SD misalnya, nah itu mereka bisa memilih sendiri tadi seperti yang Dika katakan, apakah ini punya hobi yang sama dengan dia atau kesukaan atau barang-barang yang dia sukai sama, nah itu mereka akan lebih dekat dengan teman-temannya yang memiliki kesamaan dengan mereka. Anti, apa sih manfaatnya jika anak kita memiliki sahabat atau best friend? Manfaatnya tentunya banyak sekali ya Dika. Yang pertama adalah mereka berlatih yang namanya kemampuan sosialisasi. Kemudian interaksi, komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan atau berbicara mengenai sesuatu hal kepada orang lain. Kemudian juga belajar bagaimana toleransi atau bertenggang rasa. Belajar mengenai bagaimana caranya menghadapi perbedaan. Misalnya contohnya pada saat mereka mempunyai kehendak dan kemudian sahabatnya atau teman dekatnya tidak suka dengan apa yang dia sampaikan atau tidak sependapat, nah apa yang harus dia lakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir juga adalah dia akan belajar bagaimana menghadapi konflik tentunya. Iya. Kadang-kadang nih Onti ya, saat anaknya berkonflik gitu ya, orang tua suka ikut campur tangan. Apa yang harus dilakukan orang tua saat melihat mungkin ada yang berbeda nih, biasanya main bareng, kok tiba-tiba enggak. Apakah orang tua perlu menanyakan hal tersebut? Kalau untuk seperti itu kita lihat dulu batasan usia anak. Kalau mungkin taman kanak-kanak atau masih di usia dini, memang orang tua yang mengarahkan. Misalnya contohnya kita melihat bahwa dia rebutan mainan nih, ya kan? Nah kita bisa menengahi apabila kita merasa bahwa anak kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik tuh permasalahannya. Karena dengan kita menengahi, anak kemudian akan melihat cara kita dan akan diterapkan pada saat ada persoalan yang sama selanjutnya. Pada saat sudah SD diharapkan anak sudah punya bekal kan pada saat dia pernah menghadapi hal-hal semacam itu di usia sebelumnya, yaitu di taman kanak-kanak. Sehingga pada saat SD dia sudah punya bekal nih apa yang harus dilakukan pada saat terjadi konflik. Dan dia akan melakukannya kepada teman tersebut. Oleh karena itu kalau kita punya anak-anak yang sudah usianya SD, apalagi kelas 3 ke atas, apabila mereka berkonflik, nah kita tanyakan saja tapi kita tidak langsung terjun atau turun tangan untuk mengatasi konflik tersebut. Karena kita percaya bahwa anak kita dengan usianya, dengan caranya dia mampu menghadapinya. Kecuali apabila konfliknya itu tidak terselesaikan. Misalnya jadi musuh-musuhan, saling nggak ngomong sampai 1 minggu. Bahkan misalnya jadi nggak mau sekolah gara-gara konflik sama temennya. Nah berarti kan anak kita masih kurang mampu untuk menyelesaikan, nah kita boleh turun tangan. Turun tangan pertama dengan cara kita menanyakan terlebih dahulu kepada anak kita, misalnya masalahnya apa sih. Nah kita lihat di situ sebetulnya ada masalahnya di mana, apakah misunderstanding atau kesalahpahaman, ataukah memang anak kita yang terlalu memaksakan pendapatnya, atau memang dari temannya ini yang misalnya contohnya memaksakan pendapat dia. Nah oleh karena itu kita bisa tawarkan, tapi kamu masih mau nggak berteman sama dia? Mau nggak? Kalau misalnya dia bilang mau, oke kita bisa kasih step by stepnya. Setelah kemudian resiliensinya terjadi, kemudian dia bisa berdamai kembali, nah kemudian kita bisa
mengatakan bahwa tuh ternyata kan semua persoalan dan konflik walaupun itu berkaitan dengan pertemanan bisa kamu selesaikan loh dengan baik. Nah jadi ini akan menjadi modal bagi dia untuk bersosialisasi juga di kehidupan dia selanjutnya pada saat remaja, dewasa awal dan seterusnya. Oke, kita nanti akan lanjut lagi, kita akan ngobrol dengan sepasang sahabat gitu ya untuk berbagi cerita di Kumpul Keluarga. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang seberapa penting sih sahabat untuk anak. Nah, kita akan ngobrol dengan sepasang sahabat ya, best friend forever nih katanya. Kita sapa dulu, ada Lovina dan Kia. Halo Lovina, Kia. Halo Lovina dan Kia. Apa kabar? Baik. Wah, kompak banget ya. nih, bener-bener best friend forever nih. Aku mau tanya dulu nih sama Lovina dan Kia. Kalian tuh udah berapa lama sih jadi sahabat? Pokoknya udah lama banget. Ya, Udah lama banget ya. Waduh. Sedekat apa sih kalian? Biasanya setiap hari tuh pasti komunikasi atau pasti ketemu atau gimana? Komunikasi. Komunikasinya lewat apa sih biasanya? Setiap hari ketemu atau gimana? Biasanya kita kayak video call, telepon, Oh, oke. kita ketemu. Oke, nah biasanya kalau lagi video call atau chat-chatan, apa sih yang diobrolin sama Kia dan Lovina? Biasanya tugas atau temen. Ngobrolin temen, waduh. Terus apa lagi biasanya? Kalian tuh hobinya apa sih? Punya hobi yang sama nggak? Game. Apa? Kalau Lovina hobinya apa? Main game. Oh, dua-duanya hobinya main game. Jadi makanya bisa sama-sama klop gitu ya, main sama-sama ya. Oke, nanti juga kalau kita lihat tadi Lovina sama Kia ternyata punya hobi yang sama. Jadi ini sebenarnya bisa jadi satu benang merah gitu ya untuk kedekatan seseorang itu biasanya dari hal yang diminati, hal yang disukai dan jadi hobi yang bisa dilakukan sama-sama gitu ya, Aunty ya? Iya, betul. Jadi semakin banyak kemiripannya, semakin banyak kesamaan atau hal-hal yang mereka sukai, itu akan lebih mudah seorang anak untuk memilih bahwa inilah sahabat dia. Karena dengan kesamaan itulah mereka punya banyak waktu untuk mengerjakan hal yang sama secara bersama-sama tentunya. Dan bisa juga saling diskusi karena nyambung kan. Karena nyambung gitu ya, pengetahuannya, wawasannya tuh circle-nya sama gitu ya. Oke, kalau Lovina sama Kia sekarang usianya berapa dan kelas berapa? Lovina dulu coba. Satu-satu. Oke, 9 tahun. 4. Kelas 4. Dua-duanya 9 tahun dan kelas 4 SD gitu ya? Iya. Wah, pantesan kalian bisa ngobrolnya nyambung. Biasanya selain main bareng, suka belajar bareng nggak sih? Mungkin pelajarannya kan karena sama-sama di kelas 4, suka diskusi nggak tentang pelajaran? Kadang-kadang sih biasanya. Suka ngerjain PR bareng nggak sih? Suka. Oke, suka membantu teman ya kalau ada kesulitan ya. Nah ini juga ya Aunty ya, kalau misalnya di usia yang sama ini juga jadi satu hal yang memudahkan juga untuk orang dekat gitu ya. Nah tapi mungkin kan nggak sih Aunty, di usianya yang sama tapi bisa jadi tingkat kedewasaannya berbeda, ini akan jadi konflik tersendiri nggak sih saat mereka bersahabat? Iya, bisa jadi karena setiap anak itu punya yang namanya chronological age atau usia sesuai dengan tanggal lahir. Ada juga mental age, jadi usia yang berdasarkan dengan kedewasaannya dia. Nah, setiap anak itu berbeda-beda nih mental age-nya. Pada saat seseorang anak punya mental age yang berbeda dengan misalnya temannya, nah ini biasanya akan lebih sering menimbulkan konflik. Nah, entah itu bisa jadi sahabat atau enggak, itu tergantung bagaimana cara mereka menyelesaikan. Tapi tetap bisa loh, walaupun mereka punya mental age yang berbeda. Hanya saja tadi, semakin sering mereka berargumen. Nah, dengan semakin sering berargumen, kemudian misalnya ada salah satu temannya yang punya kepribadian memang mudah mengalah, misalnya kemudian bisa mengerti, lebih menerima. Nah, itu bisa klop juga loh. Jadi nggak selalu terkadang
hanya dari yang suka sama-sama aja, tapi bagaimana tingkat kedewasaan. Misalnya tadi dengan kita katakan yang satu nih, yang si A tingkat kedewasaannya kurang nih di bawah yang satunya si B. Tapi si B ini sifatnya bisa ngayomin, bisa ngelindungin, bisa ngertiin. Nah itu bisa jadi. Bisa Gitu. saling melengkapi Bisa gitu saling ya. melengkapi. Karena dari situ sebenarnya bukan cuma saling perhatian tapi juga saling pengertian gitu ya. Betul sekali. Itu yang membuat hubungan best friend-nya ini langgeng gitu. Oke, Lovina sama Kia, pernah nggak sih kalian merasa sedih gitu ya? Kok kayaknya Kia berubah ya, atau Lovina berubah ya? Atau mungkin kalian pernah nggak sih di dalam situasi bertengkar gitu? Nggak pernah sama sekali. Kok bisa sih? Caranya gimana biar kalian tuh nggak pernah bertengkar? Caranya itu dengan kita kayak main bareng atau ngerjain tugas bareng. Oh, dengan main bareng dan ngerjain tugas bareng semuanya fun-fun aja jadinya ya. Dan fine-fine aja jadinya ya. Pernah nggak sih misalkan mungkin Kia lama bales chatnya terus Lovina ngerasa, Kia kenapa ya? Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Kia dia lama bales chat, mungkin ada kepentingan sesuatu. Oh gitu. Mungkin ada kepentingan sesuatu gitu ya. Oke, aku mau tanya, biasanya kalau sahabat suka punya impian atau cita-cita bareng. Kalau Lovina, cita-citanya apa nih yang mau dilakukan bareng Kia? Biasanya kalau mau punya profesi, tetapi kalau profesinya mau bareng Kia, mungkin aku mau jadi guru atau dokter. Oh, bareng sama Kia. Kia juga gitu nggak? Mau punya profesi yang sama nggak kayak Lovina? Iya, sama. Mau jadi guru atau dokter gitu ya? Iya. Barengan ya? Atau mungkin kalian pernah nggak sih ngobrol suatu saat nih kita mau liburan bareng kemana yuk gitu? Pernah nggak? Ada nggak impian-impian kalian seperti itu? Pernah. Mau kemana sih? Aku tuh biasanya pengen kita tuh kayak mau ke Bali atau mau ke luar negeri. Oke, berdua ya. Ini orang tuanya mungkin bisa catat ya. Iya. Ya, mau ke Bali atau mau ke luar negeri biar disiapin juga biayanya. Iya, betul-betul. Namanya anak-anak pastinya punya impian atau cita-cita bareng ya nanti. Benar. Nah ini kan PR-nya adalah mempertahankan ini kan usia mereka 9 tahun, nantinya ada pra-remaja, remaja juga dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Ini memungkinkan nggak sih mereka akhirnya menghadapi pasang surut, karena kan pasti menghadapi atau bertemu juga dengan orang-orang atau teman-teman yang lain. Bisa jadi yang namanya sahabat apalagi di usia kecil memang mereka saling berteman dekat satu sama lain, tapi pada saat nanti misalnya pindah sekolah atau kemudian pindah rumah dan sebagainya, itu bisa terjadi tadi dia akan sahabat yang satu mempunyai sahabat yang baru dan yang satunya juga punya sahabat yang baru. Nah tapi pada saat mereka ini nanti bertemu kembali, itu tetap aja tuh hubungan emosionalnya akan balik lagi gitu. Jadi walaupun mereka nanti akan punya teman-teman yang baru atau bahkan sahabat-sahabat yang baru dalam kehidupan mereka, tapi hubungan persahabatan antar mereka berdua ini sendiri pun itu nggak akan terpisahkan dan tetap aja akan berkesan selamanya buat mereka. Lovina dan Kia, di sini kan ada Antija psikolog kita. Kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Silahkan loh. Kayaknya tidak. Tidak. Mungkin mau nanya kali gimana caranya bujukin mamanya supaya ke Bali nih bareng ya kan? Gimana caranya kamu nanti misalkan berdua mau bujuk mamanya di rumah, mau liburan bareng. Apa yang akan kalian katakan ke mama kalian? Coba. Mau pergi ke luar negeri gak bareng-bareng gitu. Atau mungkin kayak bye. Oh gitu. Pinter Kalian banget. harus nabung nggak? Nabung dong ya. Mungkin nabung sama-sama kalau mau pergi bareng ya. Oke, sekarang Tante mau nanya. Kia sama Lovina. Lovina dulu. Lovina mau apa yang dikatakan buat Kia? Rasa terima kasih Lovina sebagai temannya Kia tuh apa? Coba pandang Kianya, coba lihat Kia. Lihat dong Kianya. Udah jadi sahabat sejati aku, terus suka membantu aku kalau aku lagi sulit, terus suka kalau misalkan aku lagi sedih atau lagi cemberut, mungkin kita bisa dia ngajakin aku main game atau main sesuatu yang seru supaya aku nggak sedih lagi atau cemberut.
Oke. Kalau Kia apa nih yang mau disampaikan ke Lovina? Lovina, terima kasih udah jadi bestie terbaik aku. Kalau aku misalnya lagi bosen ditemenin, kayak main game gitu. Seru banget, so sweet banget. Jadi pengen punya deh bestie terbaik kayak kalian. Boleh dong saling pelukan dong, Kia sama Lovina. Tuh kan beda ya, pelukannya ya? seorang sahabat. Betul, beda sama teman banget. biasa Happy ya. banget ya Onti ya. Onti kalau kita lihat ini satu hal yang tulus gitu ya, dari anak gitu ke temannya. Hal-hal semacam ini pastinya jadi satu hal yang baik juga nantinya untuk dia menghargai apa yang dilakukan orang terhadap dia. Iya. Benar nggak sih Onti, ini dampaknya bisa sebegitunya untuk masa depan mereka? Betul, betul sekali. Jadi salah satu tadi memang manfaat dari punya bestie atau BFF atau sahabat itu adalah tadi dia bisa menghargai temannya, bisa juga melihat hal yang berbeda tapi dia bisa menerima. Kemudian juga tadi yang seperti Dika katakan, bisa juga melihat bahwa menjaga suatu hubungan itu dengan lebih lama, panjang dan langgeng. Nah ini juga sebenarnya diperlukan untuk nanti dia berelasi dengan orang lain, entah siapapun itu dalam kehidupannya, entah nanti sama teman di kantornya, kemudian di atasannya, bagaimana pada saat nanti berpasangan, itu semua sebetulnya juga mereka sudah pelajari pada saat mereka punya sahabat ini. Oke, terima kasih Lovina dan Kia sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga kalian selalu akrab dan solid ya. Terima kasih banyak. Amin. Terima Sampai kasih. jumpa. Bye. Aduh, happy banget. Jadi kangen ya sama sahabat-sahabat kita ya. Iya, Nanti sahabat-sahabat ya. masa kecil betul, ya. Bener. Betul. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga. Tadi kita ngobrol seru banget sama dua besties gitu ya. Iya. Mereka kompak banget, punya impian bareng, bahkan kalau bisa punya profesi yang sama gitu ya. Ini kan satu hal yang terus ditanam, terus dipelihara, perasaan-perasaan untuk saling menghargai, menyayangi gitu ya Onti. Ada satu penelitian katanya kalau kita punya sahabat, ini punya dampak yang cukup baik untuk kesehatan mental seseorang di masa yang akan datang. Menurut Onti seperti apa? Bener banget. Jadi ini memang saling relate nih ya dengan kesehatan mental seseorang, karena pada saat kita sedang dalam kondisi stres, down atau sedih atau apapun itu, kita pasti membutuhkan seseorang yang bisa kita percaya dan kita andalkan untuk kita berbagi cerita. Entah itu hanya untuk didengarkan sekalipun, kita tetap butuh orang yang bisa kita percaya, dan itu adalah sahabat. Dan itu tidak tergantikan, itu yang membuat kita akhirnya pada saat kita misalnya sedang sedih atau sedang berduka atau misalnya sedang di kondisi tidak baik-baik saja, itu orang yang pertama kali terlintas di pikiran kita untuk kita ajak ngobrol, untuk kita telepon atau untuk kita WhatsApp atau apapun, itu biasanya adalah sahabat. Nah jadi bayangkan kalau misalnya kita nggak punya sahabat, nah kita akan merasa bahwa kok hidup kita ini sepi ya, kok kita punya banyak teman tapi nggak ada ya satu orang yang memang kita bisa benar-benar lean on gitu, misalnya akui bahwa aku akan cari dia deh kalau aku ada kesulitan. Nah justru arti sahabat di situ, dia adalah orang yang pertama terlintas dalam pikiran kita saat kita membutuhkan dia, dan seorang sahabat pada saat dibutuhkan sahabatnya, dia pun ada untuk temannya, dia ada waktunya, ada perhatiannya, dan bahkan dia itu bisa terkadang melebihi dari saudara sendiri loh. Nah itu dia, betul-betul. Kadang-kadang bisa lebih tahu gitu kondisi daripada orang tuanya sendiri bahkan ya. Nah nanti kalau kita bicara tadi persahabatan di anak-anak, masa remaja ke dewasa awal ini sudah mulai krusial sebenarnya. Siapa yang di dekatnya ini bisa mempengaruhi karakter dia juga, masa depan dia juga. Apa yang harus dilakukan orang tua? Kadang-kadang mungkin orang tua nggak tahu loh teman dekat anaknya siapa. Nah kadang-kadang mungkin orang tua suka takut nih kalau ada hal yang tidak baik dari anaknya, dia berpikir oh ini pasti pengaruh teman-temannya. Sejauh mana kita bisa memahami itu atau memberikan pendekatan yang tepat untuk kita mengetahui siapa sih circle anak kita, siapa sih orang-orang terdekat di dekat anak kita.
Nah ini yang pentingnya, makanya kita sebagai orang tua memang harus sering berkomunikasi sama anak. Jangan supaya, sampai kelepasan gitu bener, ya. jangan sampai kelepasan. At least kita tahu siapa sahabatnya. Kita tahu juga nomor kontak sahabatnya. Kita juga setidaknya kenal nih sama orang tua dari sahabatnya. Kalau bisa ya. Kalau bisa, benar. Karena memang kita harus terkoneksi juga sama orang-orang terdekat dari anak kita. Nah dari situlah baru kita bisa tadi memantau, kemudian juga bisa tahu bahwa anak kita itu ada seseorang yang dukung. Dan kita juga bisa mengenal kehidupan dari anak kita kalau kita sering melakukan komunikasi sama mereka. Dan pada saat tadi bagus sekali remaja, itu juga kita bisa ajarkan bahwa untuk menjadi seorang sahabat itu dia itu punya step-stepnya loh. Pertama kan biasanya kalau kita kenal sama orang kan sifatnya orang asing dulu ya, strangers. Nah setelah strangers misalnya contohnya ya yang sama-sama satu kampus atau satu sekolah tapi kita nggak kenal itu kan strangers. Kemudian setelah dari strangers baru bisa naik ke namanya teman sekedar kenal gitu. Jadi strangers kan nggak kenal, kemudian akhirnya kenal. Setelah itu baru teman biasa aja. Yang misalnya contohnya sekali-sekali kita bisa tanyain, bahan kuliah kemarin apa ya, aku nggak masuk, sorry nih gitu. Terus kemudian setelah itu baru jadi ke teman dari biasa aja, kalau dia intens, punya kebiasaan yang sama, hobi yang sama dan seterusnya, barulah dia menjadi teman yang dekat atau close friend dulu. Nah setelah close friend baru yang terakhir adalah intimate friend atau yang namanya BFF atau besties tadi. Nah jadi ini sebenarnya ada 5 tahapan. Sehingga untuk menjadi tahap kelima atau benar-benar best friend itu adalah orang-orang yang terpilih kan sama mereka. Nah kita bisa sampaikan bahwa orang-orang yang memang menjadi sahabat baik adalah yang memang satu bisa mendukung potensi kita, tidak menjadikan kamu punya jati diri itu berbeda dari jati diri kamu yang asli gitu. Jadi dia terus mendukung kamu apa adanya, tidak berusaha merubah kamu. Kemudian bisa memberikan kamu masukan positif, bisa menjadi teman curhat kamu, bisa juga menjaga perasaan kamu, dan dia jujur apa adanya tentang apa yang memang harus dia katakan tentang diri kamu yang ke arah yang lebih baik. Nah kita bisa kasih tahu bahwa itulah sebetulnya ciri-ciri dari sahabat, karena tidak memungkiri juga bahwa ada loh sahabat yang toksik. Ya kan? Itu gimana? Nah ini kita makanya harus bekali, apalagi kalau udah remaja. Dia merasa bahwa ya selama ini dekatnya sama dia, ya udah dia minta apa aku kasih, dia larang apa aku ikutin. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi tetap loh kita sebagai orang tua perlu memberikan masukan-masukan sama mereka. Perlu juga kita mengadakan sharing-sharing dan termasuk memberitahukan informasi seperti ini, bahwa teman itu banyak orang, tapi sahabat itu kan biasanya cuma 1, 2, atau 3. Nah, karena jumlahnya lebih sedikit, dia lebih intim sama kita. Jadi inilah yang kita pilih, dan itu adalah orang yang berpotensi punya pengaruh baik sama kita, positif, vibes. Kalau misalnya enggak, ya kamu boleh kok meletakkan dia tidak di ranah sahabat lagi, tapi dipindahkan ke ranah teman biasa aja. Gitu. Wah seru banget, kayak ini nggak cuma untuk anak-anak, ini berguna juga untuk ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah yang mungkin punya sahabat. Kita lihat kali ini nih sahabatnya positif atau justru toksik ya. Iya benar. Oke Antia, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Antia, biar bisa menginspirasi terus keluarga Indonesia. Oke keluarga Indonesia, sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.